Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikul qahar al-azizul jabbarul mutakabbir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim wa adil ala sayyidina wa maulana wa habibana wa qurrata a'yunina al-mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akramal khalqi safatan awalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ayolah hadirin laki-laki semua ini, ada perempuannya wa al-hadirat yang dirahmati oleh Allah. Amin. Semoga hari ini Allah merahmati kita saudara-saudaraku sekalian ya. Ini adalah tempat di mana setiap orang sebetulnya bisa menjadi lebih baik seperti zaman dahulu kami ketika masih anak-anak dulu. Kami dulu pernah masuk tempat seperti ini, cuma namanya pondok pesantren. Zaman masih anak-anak ya. Di sini penting kalau dulu kita di pesantren, kita itu sekalian ya. Ini zaman dulu tidak ada telepon, sekarang mah enak ya. Ada SMS, ada WA ya. Kalau dulu zaman kita tahun 80-an Pak, pesantren di Jawa Timur, makanya jauh itu. Kita dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, asli dari Rembang saya. Ya, pulang. Oh, Rembang gitu. Saya asli dari Rembang, sekolah di Jawa Timur, pesantren di sana. Dulu zaman kita pesantren makan mesti beli, ya. Dulu satu kamar 30 orang, kali masih anak-anak. Ya. Hari ini kita habis uang, kirim surat, WSL datangnya minggu depan, kadang-kadang sebulan lebih. Jadi lapar itu. Ya, cuman target kita dulu ketika di pesantren, target kita ini suruh menghafal Quran. Maka Bapak Ibu sekalian yang di sini tolong lakukan terbaik di tempat-tempat seperti ini. Insya Allah nggak ada mengganggu lah ya. Kalau ada yang nagih hutang nggak mungkin lah kesini nagih hutangnya ya. Balik ke rumah betul. Cuman bedanya usia. Zaman dahulu usia saya masih bujangan, bapak-bapak masuk ke sini ya wayang lah ya. Kudu sabar begitu. Ya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan jadikan setiap episode kehidupan yang Allah takdirkan ini dengan penuh keridhaan Bapak Ibu sekalian. Sering kami sampaikannya, sebab tidak ridho juga sudah begini itu keadaannya. Bapak keadaannya begini, mesti ridho, betul tidak? Kalau ridho itu begini, apa yang pernah terjadi di masa lalu itu oleh Allah diampuni. Kalau ridho, kalau nggak ridho, rugi. Sudah pasti kita menjadi orang yang diasingkan oleh sebagian orang. Yang kedua, apa yang kita dapatkan di sini tidak jadi kafarat, tidak jadi penembus dosa. Jadi mesti ridho. Sebab ridho tidak ridho juga begini apa adanya. Tidak usah merasa diri kita hina. Di luar nih banyak yang lebih hina daripada kita. Cuma takdirnya masih ditutupi aibnya oleh Allah saja. Ya, jangan merasa diri kita paling besar. Banyak di luar yang salah, tapi Allah masih menutupi takdirnya, masih menutupi aibnya. Kami pernah ketemu dengan orang yang seperti ini di Garut. Saya tanya, Kang, kenapa Kang masuk tempat ini? Apa kesalahannya? Sedikit Pak, tapi saya bersyukur. Kenapa? Ternyata aib saya masih banyak ditutupi oleh Allah. Dan alhamdulillah cuma 5 tahun. Aib sedikit aja 5 tahun. Coba bayangkan kalau Allah tidak menutupi aib kita. Bisa jadi di sini ada yang seumur umur mungkin. Karena apa? Aib kita ini oleh Allah masih ditutup. Yang di luar termasuk saya, termasuk siapapun, aib-aibnya masih ditutup oleh Allah. Bisa jadi kalau dibuka paling betul menjijikan dibanding tinggal di sini. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi tidak usah rendah hati, tetap baik, berpasangan baik dan ridho sama takdir Allah. Yang di rumah pasangan sama Allah saja. Yang beragama Islam dekati Allah, minta pertolongan Allah, beres. Yang non Muslim dekati Tuhan kalian, minta tolong sama Tuhan kalian. Semoga Tuhan kalian memberikan pertolongan. Enak kan?
pasrahkan saja. Bapak Ibu pikirin masa lalu, hidup kita ini bukan untuk masa lalu. Hidup kita itu hari ini dan masa datang. Hari ini perbaiki sehingga masa yang akan datang kita hidup menjadi lebih baik, lebih terhormat. Subhanallah. Ya, jangan lantas kita merasa terkucilkan, apalagi merasa kita ini rendah. Tidak. Semua manusia derajatnya sama, hanya satu, la'alakum tattaqun. Kalian yang bertakwa kepada Allah lah yang Allah berikan jalan kemudahan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana Pak caranya takwa? Dimanapun saja Bapak Ibu sekalian, dimanapun saja, jadilah orang yang senantiasa turut terhadap perintahnya Allah, dan jadilah orang yang turut kepada larangannya Allah. Udah pasti selamat kedepannya ya. Dimana saja, lagi jadilah orang yang taat kepada Allah dan taat kepada larangan, pasti selamat. Urusan duit mah Allah yang mengatur. Jangan mengatakan, aduh Bapak saya tidak taat sama Allah, sebab apa? Cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu pola pikirnya orang yang putus asa. Allah menjaminkan kepada kita, barang siapa dia berusaha mencari barang yang halal, maka Allah akan menghindarkan kita dari barang yang haram. Oh begitu. Maka istiqomahlah yang halal, pasti Allah berikan. Allah itu kalau jadi nggak pakai insya Allah Pak. Kalau kita insya Allah, kalau Allah itu pasti. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Nggak pernah janji Allah. Maka barang siapa dia bertujuan terus saja, pokoknya kalau nggak halal nggak mau ya Allah, pasti suatu hari Allah akan menunjukkan yang halal. Sudah begitu. Jangan berpikiran seperti orang-orang yang frustasi tadi, berpikir yang haram saja susah, apa yang halal. Justru kalau bisa yang halal sama-sama susah, betul? Mending yang halal tuh. Insya Allah ya. Kalau yang halal enak, yang haram ini biasanya didekat, kan begitu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi bagaimana Pak, masih ada waktu, semua orang masih ada waktu selama nyawa masih ada dalam diri kita. Itu hakikatnya Allah memberikan kesempatan untuk menjadi baik. Jadi begini Pak, ternyata hari ini masih hidup kita, besok hidup lagi, berarti Allah masih kesempatan, semuanya masih kesempatan untuk menjadi baik. Ayo berubahlah kalian. Sebab apa? Allah menghendaki kita ini baik Pak. Gak pernah Allah menghendaki kita jelek. Surga dan neraka itu pilihan, sakit dan sehat itu pilihan, baik atau tidak baik itu pilih. Jangan semua pasrahkan sama Allah. Ini kan takdir Pak. Iya, tapi kan pilihan kalian awalnya. Pak saya pengen sehat, gampang kalau pengen sehat. Dulu saya masih pesantren, Bapak tidak ada dokter pesantren saya. Tengah malam saya mencret, masih anak-anak Pak. Kemana ini mencret? Bangunin teman. Apa ini? Keluar ngambil apa? Ngambil daun jambu. Bener. Ngambil jambu dipetik 3-4, langsung ke dapur, langsung nyari garam. Udah aja dimakan dok. Alhamdulillah mencretnya berhenti tuh. Jadi kalau pengen sehat, ikhtiar mudah kan? Kalau pengen baik, jadilah orang yang senantiasa baik. Pasti Allah berikan kebaikan. Pak saya pengen sakit, gampang pengen sakit Pak, makan aja cabai sekilo ya. Tidak, Allah sakit. Jadi semuanya pilihan Bapak Ibu sekalian. Nah pilihan kita hari ini adalah takdir, dan takdirnya Allah hari ini kita ketemu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Semoga ini menjadi pintu membuka kebaikan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi, jangan merasa kita paling orang yang paling hina, dan jangan merasa kita yang paling bersalah. Merasa bersalah boleh, tapi kalau kita memikirkan perasaan salah, lalu kita tidak mau makan, tidak mau minum, tidak bisa tidur, hidup kita ini bukan untuk menderita Pak. Allah menciptakan manusia ini untuk bahagia, bukan untuk menderita. Tapi saya menderita, bukan kalian milih menderita. Coba kalau kalian milih bahagia, pasti Allah tunjukkan jalan kebahagiaan. Di luar masih banyak orang yang lebih hina daripada kita. Percayalah. Maka jadikan setiap kesempatan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak Ibu sekalian, ini adalah momentum akhir Sya'ban. Sengaja kami undang silaturahim ke sini. Mudah-mudahan momentum akhir Sya'ban ini memberikan kualitas kepada kita. Semuanya sehat, panjang umur. Cukup sehat panjang umur? Enggak lah. Nah, sehat, tetangga saya banyak nih. Ada yang sehat ya. Tetangga saya panjang umur, banyak utangnya.
Gak enak juga ya. Jadi bapak saya pengen sehat, banyak umur, nah luas rezekinya, sehingga setiap kedipan mata dan detakkan jantung Allah memberikan kecukupan kepada kita. Itu, dan mudah-mudahan ini jadi wasilah bapak. Besok kita sudah masuk awal Ramadan, nanti malam kita sudah masuk tarawih. Tetapi saya berpesan dua hal. Jangan pernah tidak memaafkan kesalahan orang lain, tolong. Sebab Sya'ban terakhir ini masih ada, kemarin nisfu Sya'ban. Sya'ban terakhir ini Allah masih mengangkat amal manusia selama setahun. Yang baik-baik ya Allah angkat. Dengan catatan satu, dia tidak memutuskan silaturahim dengan tidak memaafkan, dan yang kedua dia bukan musyrik. Pak, masih ada kesempatan bagi saya sudah pernah berdosa, saya berzina, masih Allah berikan kesempatan, asal tidak asal tidak memutuskan silaturahim. Saya pernah bunuh orang, masih Allah berikan kesempatan. Dua orang yang tidak berikan kesempatan, satu menyekutukan Allah, dan yang kedua memutuskan tidak memaafkan kesalahan orang. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong siapapun yang pernah salah sama kita, maafkan saja. Siapapun dia, janganlah dia istri kita, janganlah dia suami kita, atau orang tua kita, orang lain pun maafkan. Tapi Bapak, karena dia saya celaka masuk ke sini, udah diambil hikmahnya, masuk ke sini makan gratis kan? Di luar makhluk beli, betul? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sudah berpikir yang positif saja. Sebab apa? Tidak kita maafkan juga, tentu takdir sudah berjalan, betul tidak? Yang kedua tadi, jangan pernah menyekutukan, mintalah tolong hanya kepada Allah. Ini satu kamar kira-kira berapa orang? 35. Berapa? 35. Dulu pernah sampai 40 kami untuk pesantren, Pak. Ya mau makanan zaman dahulu, Pak. Di latih saya itu latih yang dari kayu, Pak. Masya Allah, dia bener. Ini kisahnya teh dari istri saya juga pernah main di Cibicuk. Kebetulan istri saya juga di pesantren di Cibicuk itu katanya. Lantainya kayu, terus karpetnya karpet pelosok. Kalau tahu pelosok, tikar yang dari pandan itu, mendong itu. Wala kalau gini, makanya istri saya cantik. Kalau tidur aneh zaman dahulu begitu ya, masih gadisnya. Zaman kalau tidur tuh, masya Allah tinggi, tau tinggi. Tutup, katanya masuk terus ke sini. Tapi dia ngalami itu sabar, itu sebab apa? Saya sudah punya ini di pesantren di sini. Dan itu kadang-kadang satu kamar 5, 6, 7, berapa orang kadang-kadang. Tetapi targetnya adalah saya harus bisa mengaji, sehingga keluar dari pesantren bermakna, ada perubahan. Jangan sampai keluar dari pesantren tidak ada perubahan. Dulu kami juga sama, sebab saya sama istri bedanya 3 tahun. Cuma istri di Sumedang aslinya, saya di Jawa. Ketemu ya sudah dewasa, karena takdir saja sehingga akhirnya harus nikah sama orang Sumedang. Padahal kami tidak pernah minta dipertemukan sama orang Sumedang. Beres kuliah, ke Sumedang, ketemu sama orang Sumedang, jadilah orang Sumedang. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa ngomong bahasa Sunda, kurang lancar, karena aslinya bukan orang Sumedang. Tapi kalau istri kami, insya Allah dia lancar bahasa Sundanya, karena orang Sumedang. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi Bapak Ibu sekalian, harus ada target. Keluar dari sini saya harus lebih baik. Bisa nggak kira-kira ya? Bisa lah, minta sama Kalapas, Pak, tolong sediakan iklan, saya pengen ngaji. Bisa kayaknya ya? Bisa lah. Sebab apa? Nggak ngaji juga tetap kalian di sini. Kecuali kalau nggak ngaji kalian bebas, kan jadi masalah. Ini kan tetap aja di sini. Bisa ngaji di sini, nggak bisa ngaji di sini. Mending belajar ngaji, betul tidak? Sehingga keluar itu, sejak kapan ngaji bisa Quran tuh? Saya ingin berbikin surprise kepada istri saya. Waktu saya masuk, saya tidak bisa baca Quran. Keluar, saya harus bisa khatam dan bisa hafal minimal 2 ayat, bisa. Saya pernah punya teman testimoni, orang Garut, aslinya orang Bandung, di Cicadas. Lulus SMA dia tidak bisa baca Quran. Masuk pesantren di Cipari, Garut, dia ditolak karena nggak bisa baca Quran. Lalu dia pesantren di luar Cipari, di rumahnya masyarakat biasa, dia belajar itu. Belajar Iqra ini kisah nyata, orangnya masih belajar Iqra sehari 2 hari, alhamdulillah dia selama 5 bulan dia lancar. Begitu dia lancar, dia pengen hafal Quran. Begitu 3 tahun dia bisa baca Quran 30 juz hafal. Masuk pesantren, dulu yang nolak dia sekarang menjadi murid dia. Sekarang dia menjadi penantunya anjingan yang di Cipari Garut. Ada yang Garut sih?
Wah, teman saya masih ada pesantren Cipari, namanya Pak Soleh. Pak Soleh itu tadinya nggak bisa baca Quran, tapi dia punya niat. Saya lulus SMA, kuliah tidak saya harus hafal Quran. Karena apa ya? Allah menjamin barang siapa Quran, maka Allah akan memudahkan hidupnya dan memudahkan syarat pun. Minimal keluar dari sini hafal sejuz 2 juz, bisa tidak? Amin. Antar di sini nggak ada yang ganggu. Kalau kalian di rumah pasti banyak yang ganggu, betul? Sudah ada di sini kalian baca Quran anak nangis kan tidak ada, betul ya? Kalau di rumah baru begini. Kamu tuh kayak beli permen, kalau di sini mah nggak ada. Ya, ini Pak, tolong sampaikan kepada semuanya yang tidak hadir hari ini di tempat-tempat lain, pulang dari sini harus lebih baik. Targetnya begitu, harus bikin survei kepada yang di rumah. Jangan sampai begini, pulang dari sini sama yang dahulu tidak ada manfaatnya, bahkan tidak lebih baik, rugi. Apa ruginya? Waktu kita terbuang sia-sia, saudara-saudaraku sekalian. Jangan sampai waktu di sini ini terbuang sia. Pak, sudah terlambat, saya sudah tua. Untuk belajar menjadi baik tidak pernah terlambat, subhanallah. Dan yang ketiga, terakhir sebelum kita isi bosan, Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang amanah. Halo, jadilah orang yang amanah. Itu ya amanah saja. Ada amanah yang paling sulit, apa Pak? Amanahnya menjadi seorang suami bagi istrinya, itu sulit Pak. Dan amanahnya menjadi istri dari seorang suami, itu sulit. Menjadi orang tua bagi anaknya, itu sulit Pak amanah. Karena apa? Laki-laki punya tanggung jawab besar kepada rumah tangga, kepada keluarganya. Sandang, pangan, papa. Pak, yang jadi masalah kan saya di sini. Bagaimana istiadat di rumah? Doa Bapak Ibu, jangan setengah hati gerak doanya. Bermunajat kepada Allah, nangis tengah malam, daripada tengah malam gak bisa tidur. Sudah zaman begini Pak, kenapa saya izin ke musola, saya musola kebelet pengen tahajud, saya insya Allah boleh. Saya pengen curhat kepada Allah, boleh? Oh tidak boleh tengah malam, ya sholatnya di tempat aja lah, di asramanya saja kalau tidak boleh. Hah? Ya sudah, nanti yang lainnya, ya udah geser-geser lah. Tapi kalau semuanya sholat satu kamar kan enak, betul tidak? Ayo bangun semuanya dulu. Kita sudah kagok di sini, bahasanya begini bahasanya. Saya sudah kagok di sini, betul? Maka saya ingin bikin kekagokan saya kepada Allah. Bagaimana? Nanti malam saya akan cer-cer. Pokoknya saya harus bangun malam. Saya ingin pasrahkan istri, anak, tetangga dan orang-orang yang telah memfitnah saya. Saya ingin pasrahkan sama Allah agar Allah berikan kebaikan. Pasti kasih jalan. Tengah malam, kalau wudhu saya wudhu bisa lah ya. Tengah malam wudhu, cek bang, ayo kita sholat berjamaah asli sendiri aja kalau tidak ada jadi imam. Sebab apa? Sudah kagok kita di sini, keluar dari sini harus mulia. Bertahajud ketika malam itu Allah meninggikan derajat kita. Pak, saya nggak bisa sholat tahajud, bisanya apa? Ah, bisanya gapleh aja, jangan gapleh aja tuh. Kali-kali yang lain. Pak, bagaimana caranya? Niat abdi sholat tahajud 2 rakaat sunnah karena Allah. Allahu Akbar, jadi. Bagaimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak bisa al-abdu boleh sebisa-bisanya. Alhamdulillahirabbil alamin boleh. Pokoknya asal ada Fatihah. Kalau Fatihah semuanya hafal? Minimal ada Fatihah. Sudah Fatihah, Allahu Akbar. Ruku, i'tidal, sujud, sudah jadi begini. Habis itu berdoa banyak sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca secara minimal berapa ratus kali atau istighfarullah, astagfirullah, berdoa ya Allah. Teman-teman saya di sini semuanya baik-baik ya Allah. Ingin agar keluar dari sini semua jadi orang baik. Berdoa, nanti kita istighosah. Apa yang kita inginkan ya Allah, saya punya ini, punya itu ya Allah, saya titipkan semuanya kepada Engkau. Saya masih hidup. Walaupun saya di sini, saya masih hidup. Bagaimana kalau kita mati? Sudah tidak bisa berdoa lagi. Boleh berpisah dengan rumah tangga, boleh berpisah dengan keluarga, tapi kita masih hidup. Doa kita masih dijawab oleh Allah. Allah yang mendengar. Kita didampingi oleh 21 malaikat Pak. Bukan malaikat rokib dan atlet saja. Malaikat mengelilingi kita. Doa kebaikan ya malaikat, sampaikan dong kangen saya kepada istriku. Malaikat ini.
laporan sama Allah, ya Allah, ini orang ini baik sekali selama di sini. Kenapa dia tidak pernah lepas dari ibu-ibu? Kata Allah, udahlah, bikin surprise bagi dia. Siapa tahu tiba-tiba ada surprise bagi kita. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak. Kita ajak malaikat bicara, malaikat, saya tuh lapar. Daripada lapar nggak makan aku berat. Udah, saya niat puasa aja ya Allah. Niat saya puasa. Sudah. Dulu saya sering puasa Pak. Sebab apa makanan nggak ada. Apalagi kalau besok sudah dikirim, besok belum datang. Makanya doa kita, ya Allah berikan keajaiban. Benar Pak. Tiba-tiba ada yang mau ngasih mikrofon nih di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Ini semua pesantren. Alhamdulillah ada yang meninggal dunia sebab apa? Nanti malam tahlilan makan gratis. Jangan saya pesantren begitu Pak. Jadi ternyata orang meninggal pun bisa memberikan hikmah. Alhamdulillah seminggu besok belum datang bisa kita makan gratis. Sudah begitu dapat sajadah sama salam gratis. Ini santri jangan dahulu begitu Pak. Sehingga beli satu pesantren itu 300-450 orang beli tahlilan. Ya, Masya Allah. Itu apa? Allah memberikan keajaiban yang tidak pernah kita sama-sama sama sekali. Nah demikian pula doa kita Bapak. Kalau Allah berkehendak itu tidak ada yang tidak mungkin. Maka mulai sekarang Bapak sekali lagi, kagok kita tinggal di sini, maka jadilah rasa kagoknya kita ini menjadi orang yang spesial setelah kita keluar dari sini. Sepakat tidak? Siapa yang setuju maju? Yang setuju maju? Yang tidak setuju tidak usah maju. Yang setuju saya doakan semoga jadi rezeki. Yang tidak setuju kita doakan semoga panjang umur. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Setelah amanah, orang menjadi orang yang baik. Amanah suami kepada istri, amanah istri kepada suami, dan lain sebagainya. Ya, pasrahkan urusan rumah tangga kita ini sama siapa? Sudah begitu saja. Pasrahkan sama tangga sebelah. Janganlah. Nanti khawatir. Ibarat pagar makan. Sudah pasrahkan semua. Istri kan kesini. Istriku doakan anaknya. Aduh akal saya sudah kuat. Kuatin saja lah kamu. Udah tidak kuatin saja. Karena ini gak enak tidur orang. Kau saya dengerin orang mah. Orang lain bawaannya ini, orang lain ini. Bawaannya itu kadang-kadang senang kalau kita menderita. Sudah. Gak usah dengerin, hibur istri kita. Jadi gimana ya orang tua? Udah kita doa sama orang tua. Daripada uring-uringan tidak berubah keadaan. Benar. Yang di sini stres tidak berubah keadaan, malah sakit kalian. Kalau kalian sakit siapa yang repot? Halo? Repot sendiri, teman-temannya kasihan. Maka di sini saya tidak boleh sakit Bapak. Bagaimana caranya? Saya harus berpikir yang baik. Karena Allah pasti akan berikan kebaikan bagi orang yang selalu berpikir yang baik. Perubahan itu pasti ada, dan berdoa kepada Allah, ya Allah ubahlah jalan hidup saya ini menjadi lebih baik. Kira-kira Allah dengar nggak? Kira-kira malaikat yang bisa dengar nggak? Kalau dengar, kenapa kita tidak selalu katakan itu? Ya Allah, saya ingin menjadi orang yang paling baik, yang terbaik dan yang paling baik. Ya Allah, sampaikan rasa kangen saya kepada anak-anak, istri dan siapapun yang di rumah. Malaikat dengar nih. Tiba-tiba istri sini ngasih duit dari mana? Ada yang ngasih duit ke rumah. Nih nitip 10 juta, siapa tahu? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tidak ada yang mustahil menurut. Jangan dipikir kita, tapi pasrahkan sama Allah. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang tidak mampu oleh Allah, kita akan istighosah 10 menit lagi, berdoa dengan kesungan hati, semoga Allah berikan kebaikan. Cuma sebelumnya barangkali ada yang mau nanya, silakan. Biasanya kalau ngaji kami ini biasanya berdoa. Gak usah malu-malu yang mau nanya. Dulu juga sama kita lakukan di awal. Ya, halo. Ya, sekali lagi, tidak ada alasan untuk tidak ada alasan untuk putus, tidak ada alasan untuk tidak memaafkan orang. Sok nanya sampai jelimut, apa yang menjadi alasan Bapak bersedih? Sok tanya. Apa yang menjadi alasan Bapak ini sampai putus asa? Sok tanya. Insya Allah ada solusi. Apa yang menjadikan Bapak ini menjadi murung, bersedih, putus asa, apalagi sampai benci sama orang lain? Apa sebabnya? Ayo kita selesaikan di sini supaya Bapak keluar dari sini plong.
sehingga doa diijabah. Jangan sampai doa kita ditahan oleh malaikat gara-gara di antara kita hari ini ada yang belum memaafkan orang lain, ada yang sampai naudzubillah ini, ada yang sampai tidak mau menerima kenyataan. Ini bahaya. Bahaya. Kenyataannya kita ini begini sudah. Halo, so, ada pertanyaan? Silakan, tidak usah masak. Masih bagus dibuat lagi. Nanti saya berharap radio sudah ada di sini, radionya. Radio sudah disediakan Pak. Dulu saya pernah minta sama Kalapas, dulu siapa dulu? Ya, supaya sediakan radio, belum ada ya? Enggak, radionya dari sini di sini dipantau di sini. Kan kita ada kuliah paling tidak dirusak. Jadi acara interaktif bisa didengarkan, sehingga kita punya solusi terus. Gak ada masalah yang lama-lama diberikan. Monggo. Ya Mas Bapak, monggo. Halo, monggo. Saya mau bertanya, kita kan ditahan di sini ya. Ya. Untuk kewajiban kita kepada keluarga, untuk sekian kurun waktu yang kami tempuh itu gimana kan? Ya. Maksud saya kan kami tidak menafkahi. Ya. Baik. Ada lagi? Ya, mungkin pertanyaan yang sama juga di dalam hati kita ya. Iya Pak, saya juga sama begitu ya. Pertanyaannya, keluarga tahu nggak kalau Bapak sekarang dari sini? Menerima nggak? Menerima, ya sudah, pasrahkan sama Allah. Istriku, aduh saya kangen sebenarnya. Kalau ada uang pengen saya kasih kamu tahu 1 miliar. Kalau ada, tapi saya tidak ada akan di sini. Doakan aja saya akan coba keluar. Tapi anak-anak kan anak-anak butuh makan. Minta dulu sama mertua. Ngomongnya baik-baik saja Pak. Jangan sampai marah, mereka sudah cukup dengan penderitaan batin karena akan di sini. Kita hibur, kita besarkan hatinya. Tidak seperti hati saya tuh ada Allah akan berubah menjadi lebih baik. Tapi tunjukkan. Jadi rasa percaya begitu pulang. Heran, istriku jadi suamiku jadi beda. Kata-katanya perlu diingat. Kalimat-kalimat yang sehat. Dibilang sama orang tuanya, ayah, Mas Bapak, selama di Subang tadi jadi beda. Kenapa? Kata-katanya penuh makna lembut. Yang kita doakan. Siapa tahu suaminya, apa mertuanya dari jadi bager. Sudah urusan makan-makan, nah itulah sawah ini jual aja. Siapa tahu jadi begitu. Jadi tunjukkan kita berubah menjadi lebih. Kata-kata yang bisa memberikan semangat bagi istri dan anak-anak kita di rumah. Sudah sayang, tidak usah malu, ini sebuah takdir. Neng uring-uringan juga tidak berubah keadaan, akan marah-marah juga tidak berubah keadaan. Nanti malam ya, sampaikan. Mas berdoa ya. Istriku berdoa di rumah. Istriku berdoa tahajud, akan juga di sini bertahajud. Gak apa-apa di tempat kita juga. Kita sama-sama berdoa kepada Allah agar memberikan kebaikan. Pasti gak pakai insya Allah. Laksanakan, coba. Begitu. Lalu bagaimana Pak? Keadaan rumah tangga kita ini? Ya kita sama. Kenyataannya begini. Mau dibilang bagaimana? Apakah nanti saya sudah jatuh talak kita? Ada sebabnya. Kita pergi dengan pesan atau tanpa pesan? Dengan pesan dong. Kalau tanpa pesan itu begini, akan pergi bebrut ke Sumatera. Istri 5 tahun ditinggalin, gak ada pesan, gak apa-apa. Ujung-ujungnya nyandung pulang teh bawa anak 5. Nah itu. Kalau ini pergi dengan pesan, kalau istrinya tahu, semuanya tahu sudah. Berikan nasihat-nasihat yang baik supaya dia tertegar. Ya. Ya, jangan diajarin utang istri kita, jangan pinjam dulu, jangan. Itu kalimat putus asa. Pinjam sama Allah istriku, pasti Allah berikan jalan itu. Yang jadi masalah itu kita ini kadang kecut duluan. Orang kayak kita ini gimana ya, kira-kira gitu sama Allah nggak doanya. Allah kalau mengabulkan doa itu nggak peduli siapapun dia, asal dia sungguh-sungguh pasti Allah berikan. Sungguh-sungguh Pak, kita punya Allah dan yang tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi begitu Pak. Jangan ulah menciptakan sebelah. Kalimat tidak mendidik begitu. Bapak keluar, utang numpuk. Jangan Istriku minta sama Allah aja ya.
Kan tengah malam kita berdoa sama Allah, pasti akan yakin akan ada keajaiban Tuhan. Istri digituin, benar. Istri akan digituin. Ya Allah, suamiku nangis ya. Nangisnya bukan apa-apa, bangga punya suami seperti ini. Gak menyuruh saya mudah, tapi menyuruh saya minta sama Allah. Sebab apa? Gak mungkin Allah biarkan anak dan istri bapak kelaparan kalau Anda bersungguh-sungguh minta sama. Yang jadi masalah Anda belum pernah mencoba untuk sungguh coba. Halo? Bisa diamalkan ini? Ada lagi yang mau nanya? Bisa dipakai Pak ya? Baca cewek. Ya, Bu, Bapak di rumah mah Bapak tengah malam gak ada temennya, paling istri di sini mah enak ngobrol siang malam 24 jam, bener? Banyak temennya kan? Silakan Pak. Monggo Pak. Masih ada waktu 5 menit lagi. Anaknya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak. Belum pada makan ini? Bapak enak, belum makan duduk, saya belum makan berdiri. Udah sudah begitu, oh Bapak juga belum makan kok. Berarti sama, berarti ada yang belum makan lebih menderita. Siapa? Kita. Jadi begitu saja mikirnya yang praktis ya. Jangan lu jam segini belum makan gara-gara ngaji. Saya ngasih ngaji belum makan gak pernah betul kesal. Pada baca dong ya, Bapak enak pulang Pak. Halo? Bapak ini enak bisa pulang. Apa? Bapak enak bisa Lu pulang. atau Bapak pengen temenin isi 24 jam? Wani bayar dulu. Nah, itu namanya tidak menerima takdir, Pak. Takdir saya di sini. Saya akan menikmati takdir ini sebaik-baiknya. Jangan pernah berpikir yang tidak-tidak. Jangan mengandaikan yang tidak mungkin. Andai saja pulang, pasti ada menderita. Andai saya tidur dengan istri, Anda menderita, sudah pasti ada tidur di sini. Kalau Anda mengandaikan sesuatu yang mustahil terjadi, menjadikan kita menderita. Tapi kalau ya Allah ini takdir, saya harus menerima apa adanya. Ya Allah, semoga ini semuanya menjadi lebih baik. Yakinlah, bisa jadi Anda dapat remisi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jangan pernah merasa diri kita tidak di mana-mana. Kita sedang dipesan, kita dididik oleh Allah ini. Allah menghendaki kalian menjadi baik, kita menjadi baik. Allah menghendaki saya jadi baik. Ini saya akan gunakan momentum untuk memperbaiki diri. Sudah saja begitu. Pikiran-pikiran yang negatif hilangkan supaya kita selalu paham. Silakan. Ini ada dua hal yang selalu kaitan dengan Nabi SAW. Barangkali juga saya ada punya beberapa anak yang lalu lain ibu dengan terakhir. Ya. Sekarang saya baru berpikir mungkin ini dosa saya. Ya selama ini saya tinggalkan dari sejak kecil sampai dia dewasa. Bagaimana? Asalnya dari mana? Saya dari Makassar. Mungkin pada saat dia butuh saya, dia ada saat dia ada kemauan, mungkin saya tidak bisa kasih saya tidak. Ini mungkin adalah dosa saya yang tidak pernah saya. Bagaimana untuk mengobati? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya saya berzina dengan istri orang lain, ini satu hal yang tidak mungkin saya lakukan suaminya atau bukan istri. Ya, sebentar ya. Bagaimana caranya untuk Ya. Baik Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Judul awal kita tolong ingatkan. Allah tidak akan mengangkat amal kita selama kita masih meninggalkan dua hal. Apa itu? Tidak memaafkan orang lain dan menyudutkan Allah. Pertanyaannya bagus, Pak. Saya pernah berbuat salah kepada seseorang. Gak mungkin lah saya datang lalu minta maaf. Bisa-bisa saya gebuk. Kalau memang gebukan itu jadi pengaparat, jadi penembus dosa, lakukan. Misalnya. Tapi kalau Anda tidak mungkin, saya tidak mau digebuk, ya sudah minta ampunan sama Allah saja. Ya, minta ampunan sama Allah saja. Dengan janji demi Allah bahwa saya tidak akan mengulang lagi. Itu namanya taubat. Lalu bagaimana Pak mengkafirati dosa-dosa selama ini? Saya sudah banyak berdosa sama istri, saya sudah banyak berbohong sama anak-anak, saya sudah banyak berdosa kepada semua orang. Ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah,
ambil air wudhu, istighfar kita. Kalau perlu sediakan tasbih supaya kita semangat untuk istighfar. Biasanya ini Bu, ini tip dari saya Bapak, kalau kita punya tasbih begini ini bisa semangat untuk istighfar. Ya, jadi kalau bisa ada tasbih ya, kalau tidak ada, cari upaya supaya Allah selalu membuka pintu ampunan bagi kita. Ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali orang yang tidak mau minta ampun. Kita minta ampunan sama Allah, pasti diampuni, yakin. Pak, saya harus jadi orang baik, maka pantaskan diri kita itu jadi orang yang baik. Saya keluar dari sini menjadi hina, nanti orang banyak menolak saya. Tidak, keluar dari sini saya harus menjadi orang yang lebih baik. Tadi lihat, lakukan kebaikan-kebaikan di sini, jadikan kesempatan. Keluar dari sini Anda harus beda dengan yang dahulu. Bisa dipahami Bapak? Sekali lagi, jangan merasa Allah tidak mengampuni dosa kita. Pokoknya minta ampunan sama Allah, pasti gak pakai insya Allah, Allah ampuni dosa kita. Ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sudah tinggalkan masa lalu. Anggap itu nih hidup kita untuk kapan? Hari ini dan masa yang akan datang. Udah, hari ini lebih baik, ya Allah masa datang lebih baik. Udah aja begitu. Yang lalu sudah lah, apalagi ulangan yang jelek-jelek. Itu namanya gak tobat. Subhanallah. Terakhir ada yang mau nanya? Kalau enggak kita tutup. Halo? Silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kami akan sudah cukup. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Saudara yang budiman semuanya, terima kasih. Semoga Allah berikan kebaikan bagi kita. Selamat berpuasa esok hari. Jadikanlah niat puasa kita ini adalah sebagai penghapus dosa dan pembayaran kebaikan kepada kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amaltu su'an wa tulatun nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Syukran untuk fil khairul barakah wa najat. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.